Kebaca, Bu. Eh, baca ya. Kebaca, Bu. Oke. Aduh. Ya, kita mulai ya teman-teman. Hari ini kita insya Allah akan belajar tentang pendekatan biaya. Jadi kalau misalnya kita mau eh, mundur sedikit, ada dalam penilaian itu untuk penilaian properti ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan pendekatan pendapatan seperti itu. Nah, kapan sih kita pakai pendekatan biaya? Nah, sebenarnya pendekatan biaya itu kalau misalnya di Indonesia digunakan pada saat teman-teman mau cari nilai bangunan. Nah, di mana nilai tanahnya diambil dengan cara pendekatan data pasar. Jadi yang seperti kemarin teman-teman sudah kerjakan di tugas itu, teman-teman kan cari nilai tanahnya kan. Nah, untuk nilai tanahnya digunakan pakai pendekatan data pasar. Nah, untuk nilai bangunannya teman-teman pakai pendekatan biaya. Kenapa? Karena di Indonesia itu bukan property tax, tapi land and building tax alias PBB. Jadi bumi dan bangunan dipisah. Kalau di luar negeri itu yang namanya pendekatan biaya untuk property tax yaitu biaya untuk mendapatkan properti, itu tanah sama bangunan disatuin. Atau misalnya pendekatan data pasar yang ngebandingin nyari data pembanding ya udah tanah dan bangunan juga disatuin. Tapi karena di Indonesia dipisah, maka untuk tanahnya pakai pendekatan data pasar dan untuk bangunannya pakai pendekatan biaya kayak gitu. Oke. Nah, jadi pendekatan biaya itu adalah pendekatan berdasarkan biaya pembangunan baru atau biaya penggantian baru setelah dikurangi penyusutan. Konsepnya adalah untuk mengetahui nilai bangunan dari suatu mengetahui nilai bangunan yaitu dengan cara teman-teman mengasumsikan bangunan tersebut dibangun dengan kondisi yang baru dan disusutkan sesuai dengan umur bangunannya. Jadi misalnya bangunan itu dibangun tahun 2010. Tanggal penilaiannya adalah misalnya 1 Januari 2018. Berarti kan sudah 8 tahun ya bangunan itu berdiri ya. Nah, jadi yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman menghitung biaya membangun rumah tersebut di tahun 2018, lalu teman-teman susutkan 8 tahun. Itu adalah nilai bangunannya. Secara pendek ya, secara mudahnya seperti itu konsepnya. Oke. Nah, jadi pendekatan biaya mencerminkan pola. Nah, ini sama bisa dibaca. Nah, caranya adalah seperti itu. Jadi, kalau misalnya cost approach itu nilai tanah, kalau di Indonesia nilai tanah dihitung dengan market data approach yang tadi saya sudah jelaskan, dan nilai bangunan pakai cost approach. Jadi, nilai properti itu kan nilai tanah plus nilai bangunan. Di mana nilai bangunannya ini dihitung menggunakan cost approach, yaitu biaya penggantian baru atau biaya bangun barunya kira-kira habis berapa, dikurangi penyusutan. Kayak gitu. Langkah-langkah untuk pendekatan biaya adalah menilai tanah seolah-olah tanah kosong. Ini sebenarnya adalah pakai data pasar, harusnya nggak usah ada ini. Nah, terus di sini barulah pendekatan biaya masuk. Pada saat teman-teman menilai bangunannya itu menilai biaya bangunan barunya, terus teman-teman cari besarnya penyusutan, maka nilai bangunannya adalah biaya bangunan baru dikurangi penyusutan. Kayak gitu. Jadi untuk nilai propertinya adalah nilai tanah ditambah nilai bangunan, di mana nilai tanahnya itu menggunakan data pasar dan nilai bangunannya menggunakan pendekatan biaya. Contohnya, misalnya teman-teman tahu nih nilai tanahnya 200 juta. Dapat dari mana? Dapat dari mana 200 juta? 200 juta itu teman-teman dapatin dengan pendekatan data pasar kayak kemarin. Oke, tahu kan caranya? Nah, terus nilai bangunannya dapat dari mana? Nilai bangunannya setelah teman-teman hitung, oh biaya membangun bangunan baru tuh 210 juta, tapi dia udah disusutkan 100 juta. Oh, berarti nilai bangunannya 110 juta. It means nilai propertinya adalah nilai tanah ditambah nilai bangunan, yaitu 310 juta. Kayak gitu. Oke. Nah, dalam pendekatan biaya itu ada 2 cara, yaitu pertama replacement cost dan yang kedua reproduction cost. Bedanya apa sih, Bu? Reproduction cost sama replacement cost. Nah, biaya reproduksi itu adalah misalnya teman-teman kan sedang belajar tekbang ya.
Nah, belajar teknologi bangunan itu teman-teman belajar yang namanya membuat RAB, rencana anggaran biaya. RAB itu rencana anggaran biaya, rencana anggaran bangunan. Nah, ya rencana anggaran bangunan. Jadi, nah, teman-teman melihat misalnya ada rumah yang mau objek penilaiannya akan dinilai tahun 2010. Rumah itu teman-teman harus cek pakai deskripsi bangunan. Ingat kan pas awal-awal teman-teman itu harus deskripsi tapak dan deskripsi bangunan. Deskripsi tapak itu digunakan pada saat teman-teman melakukan pendekatan data pasar untuk mencari nilai tanah. Deskripsi bangunan harus teman-teman lakukan untuk bisa mengetahui bangunan itu komponen bangunannya terdiri dari apa aja sih? Dari mulai substructure, superstructure-nya terbuat dari apa? Fondasinya terbuat dari apa? Apakah bata, apakah batu kali, apakah beton, apakah batu bata, lalu lantainya terbuat dari apa? Apakah keramik, tehel, marmer? Nah, itu semuanya teman-teman harus tahu. Nah, apabila misalnya bangunan yang akan teman-teman nilai, yaitu objek penilaian itu, semua komponen pembentuk bangunannya saat ini ada di pasaran, itu teman-teman menggunakan biaya reproduksi. Kapan sih pada saat teman-teman menggunakan replacement cost atau biaya penggantian? Pada saat salah satu komponen bangunnya tidak tersedia sekarang. Misalnya ada rumah yang dibangun tahun 32, itu dicari nilainya berapa. Sebenarnya kalau dari sisi penyusutan tuh udah habis kan ya. Seperti itu. Cuma mungkin karena dia dirawat, nah, nanti makanya penyusutan di penilaian itu agak beda dengan penyusutan di akuntansi. Karena penyusutan di penilaian itu menggunakan umur efektif, bukan umur aktual. Sedangkan di akuntansi itu umur aktual. Nanti setelah ini baru kita bahas ya. Nah, jadi pada saat misalnya ada salah satu pembentuk bangunannya nggak ada sekarang, misalnya dulu dindingnya di itu pakai kapur, Bu. Nah, sekarang kan nggak ada dinding pakai kapur. Kapur tuh udah nggak dijual lagi di toko bangunan. Oke, sekarang yang sebanding sama kapur untuk dinding tuh apa? Oh, sekarang pakainya semen, Bu, campuran semen sama pasir. Oke, jadi kapurnya, komponen kapur untuk dinding teman-teman ganti pakai semen dan pasir. Seperti itu. Itu namanya replacement cost. Jadi, untuk item-item atau komponen-komponen bangunan yang sekarang tidak ada di pasaran, zaman sekarang pada saat tanggal penilaian nggak ada di pasaran, maka gunakanlah replacement cost. Boleh diganti yang sebanding, seperti itu. Nah, prinsip-prinsip penilaian apa aja sih yang mempengaruhi pendekatan biaya? Nah, pertama adalah prinsip substitusi. Ini sebenarnya sama aja kayak maksudnya kenapa sih kita menggunakan harga membangun? Jadi teman-teman otomatis nggak akan mau membeli suatu bangunan dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga untuk membangun rumah tersebut. Nah, seperti itu. Terus yang kedua adalah permintaan penawaran. Permintaan dan penawaran di sini lebih ke permintaan dan penawaran harga upah dan harga materialnya. Jadi misalnya kalau misalnya semen, orang lagi banyak bangun, permintaan semen meningkat, penawarannya tetap, berarti kan harga semennya naik. Nah, itu sangat mempengaruhi ke nilai bangunannya seperti itu. Jadi faktor-faktor pembentuk bangunan itu kan upah dan material ya. Upah itu adalah orang yang membangun. Kan pada saat kita membangun kita harus memperhatikan upah dan material. Upahnya itu orang yang membangun, materialnya itu adalah komponen bangunannya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kontribusi. Kontribusi itu kalau misalnya teman-teman masih ingat yang saya bilang waktu itu adalah bagaimana sih part suatu bangunan mempengaruhi nilai bangunan secara keseluruhan. Misalnya teman-teman bangun carport di rumah, tapi rumah teman-teman itu misalnya di suatu jalan yang jalannya kecil cuma bisa masuk motor, artinya mobil nggak bisa datang. Jadi penambahan carport di rumah teman-teman itu sebenarnya tidak berfungsi secara optimal. Nah, prinsip kontribusi ini sebenarnya nanti berpengaruh pada penyusutannya. Jadi penyusutan itu nanti ada tiga, ada fisik, ada fungsional, dan ada ekonomis. Fisik itu benar-benar dari bangunan itu sendiri. Fungsional itu adalah jika rumah teman-teman atau objek penilaiannya itu memiliki part-part dari bangunan, even itu berbentuk ruang atau misalnya dia lift ataupun apapun yang tidak bisa berfungsi secara optimal sehingga dianggap menjadi penyusutan karena kan dia nggak bisa digunakan secara optimal. Nah, yang terakhir adalah penyusutan ekonomis. Penyusutan ekonomis itu adalah apabila terjadi secara eksternalitas. Jadi, nah ini hubungannya nanti ke prinsip eksternalitas ini hubungannya ke penyusutan ekonomis. Jadi misalnya kita lagi resesi nih tahun 2008 atau tahun 98. Nah, dia berhubungan sama inflasi. Nah, itu penyusutan secara ekonomis seperti itu.
Nah, yang terakhir adalah HSN based use. Seperti yang kita telah tahu bahwa semuanya prinsip apapun kita akan menuju HSN based use. Nah, ini tahapan penilaian dari pendekatan biaya. Yang harus teman-teman lakukan adalah pada saat teman-teman melakukan pendekatan biaya adalah mulai dari dua lah ya. Nomor satu kan untuk tanahnya. Jadi teman-teman harus menghitung berapa biaya bangunannya. Nanti ada 4 metode. Saya nggak akan ngajarin cara menghitungnya karena untuk 2 metode awal itu sebenarnya teman-teman diajarin di Tekbank. Seperti itu. Nanti setelah teman-teman dapat nilai bangunannya berapa, teman-teman harus mengestimasi biaya langsung dan tidak langsung. Nanti kita lihat biaya langsung itu apa aja sih, tidak langsung itu apa aja sih. Lalu teman-teman tambahkan biaya langsung dan teman-teman tambahkan biaya tidak langsungnya, lalu teman-teman susutkan bangunan tersebut melalui penyusutan fisik, fungsi, dan ekonomi. Untuk mata kuliah ini, paling teman-teman menghitung penyusutan fisik fisiknya saja. Maksudnya kalau misalnya dikasih tahu dia umur aktualnya berapa, teman-teman hitung penyusutan fisiknya. Untuk fungsi dan ekonomi nanti biasanya udah given. Nanti, tapi saya akan ajarkan konsep cara menghitungnya seperti apa, tapi kalau untuk menghitung secara detailnya nanti teman-teman akan belajar di penilaian properti residensial. Lalu setelah seluruh total biaya yang udah ditambah biaya langsung, biaya membangun, tambah biaya langsung, tambah biaya tidak langsung, dikurangi penyusutan, maka itulah adalah nilai dari bangunannya. Nah, sekarang kita lihat dulu biaya langsung itu apa sih? Biaya langsung itu adalah biaya yang dikeluarkan secara langsung yang berhubungan pada saat teman-teman membangun. Contohnya, biaya untuk membayar upah, biaya untuk membayar materialnya. Nah, itu kan sebenarnya akan dihitung pada saat teman-teman membuat RCN-nya kan. Seperti itu. Baru ditambahkan ada lagi biaya langsung lainnya adalah keuntungan dari kontraktor. Keuntungan kontraktor ini muncul apabila objek penilaian itu dibangun oleh kontraktor. Tapi apabila teman-teman bangun sendiri, maka nggak ada lah keuntungan untuk kontraktor. Seperti itu. Terus apabila teman-teman mengeluarkan biaya untuk asuransi kebakaran, asuransi tenaga kerja, nah itu juga termasuk biaya langsung. Terus misalnya biaya langsung itu adalah teman-teman menambahkan instalasi listrik, utilitas, nambah-nambah fasilitas. Nah, seperti itu namanya biaya langsung. Terus misalnya teman-teman itu kontraktor bikin bedeng, terus biasanya kalau ngebangun rumah dikasih dulu pagar biar nggak ganggu tetangga. Itu namanya biaya langsung. Seperti itu. Terus kalau misalnya yang biaya tidak langsung, itu adalah yang secara tidak langsung. Biasanya itu jasa-jasa. Misalnya untuk apabila teman-teman objek penilaiannya itu dibangun dengan menggunakan jasa konsultan arsitek. Nah, itu kita bayar jasa arsiteknya biaya tidak langsung. Terus menggunakan jasa penilai, itu juga menggunakan uh, tidak langsung. Terus misalnya teman-teman apa namanya buat ngebangunnya minjem uang dari bank, maka biaya bunganya biaya tidak langsung. Terus teman-teman sebelum membangun rumah ngurus IMB, nah itu biaya tidak langsung. Kalau misalnya PPN, apabila yang bangun developer, maka dia akan kena PPN 10%. Kalau teman-teman bangun sendiri, selama dia di atas 200 meter, teman-teman harus bayar PPN KMS 2%. Atau kalau di bawah 200 meter, bangun sendiri, nggak kena PPN. Itu namanya biaya tidak langsung, kayak gitu. Oke? Nah, ini adalah jenis penyusutan yang tadi saya bilang. Ada 3, yaitu fisik, fungsional, dan ekonomis. Itu udah tadi saya jelasin ya. Nah, penyusutan fisik dihitung dengan cara umur efektif dibagi umur manfaat dikali 100%. Kalau misalnya teman-teman ingat di akuntansi, dia adalah umur aktual. Jadi misalnya, kalau di akuntansi nih ya, bangunan tersebut dibangun 2010, dinilai 2018. Berarti umur efektifnya berapa? Umur aktualnya berapa? 8 tahun. Karena dibangun 2010, dinilai 2018. Umur aktualnya 8 tahun. Umur manfaat biasanya bangunan itu biasa dari 25 tahun sampai 40 tahun. Anggaplah 40 tahun. Berarti penyusutan fisiknya kalau secara akuntansi adalah 8/40 dikali 100%. Oke? Itu adalah penyusutan fisik menurut akuntansi. Nah, kalau menurut penilai kita pakai umur efektif. Umur efektif ini berbeda dengan umur aktual. Misalnya dia dibangun 2010, dinilai 2018, berarti kan udah 8 tahun. Tapi
di sini memang ada unsur subjektivitasnya. Pada saat penilai lihat, ternyata rumah yang umur 8 tahun itu karena dirawat dengan melebihi dari perawatan yang sebenarnya, maksudnya dia rawatnya itu benar-benar rawat seperti rumah berumur 5 tahun nih. Nah, memang penetapan umur 5 tahun itu bersifat subjektif, tapi kalau misalnya nanti penilai sudah berpengalaman, dia akan tahu nih, ini tuh kayak nggak kayak rumah umur 9 tahun kok, nggak kayak umur 8 tahun, kayak umur 5 tahun. Artinya adalah umur efektifnya itu 5 tahun. Dibagi 40 kali 100%. Itu ada beda sedikit antara penilaian dan akuntansi. Nah, jika misalnya teman-teman udah tahu penyusutan fisiknya, misalnya penyusutan fisiknya anggaplah dia 10%, oke? 10%. Nah, nanti berarti, oh ya, misalnya umur penyusutan fisiknya 10%, artinya kita akan menghitung penyusutan fungsional dan penyusutan ekonomisnya. Untuk penyusutan fungsionalnya, misalnya sudah ditentukan nih, given dari soal, karena untuk yang saat ini teman-teman hanya given ya. Misalnya fungsionalnya anggaplah 10%, terus ekonomisnya anggaplah 10% juga. Oke? Nah, itu berarti kan penyusutan fisiknya 10%, penyusutan fungsionalnya bukan 10 sama 10% loh, karena ada rumusnya. Jadi kalau teman-teman mau cari penyusutan fungsional, itu sama dengan penyusutan fungsional dikali 100% kali penyusutan fisik. Artinya penyusutan fungsionalnya itu sama dengan 10% dikali 100 kurang 10% yang ini. Berarti cuma 90%. Sama dengan 9%. Itu berlaku juga untuk yang ekonomis. Untuk menghitung penyusunan fungsional dan ekonomis, ada yang mau ditanyain nggak sebelum saya lanjut? Halo? Bu, boleh diterangin ulang nggak, Bu? Saya masih kurang paham, Bu. Yang mana nih? Yang tadi 90% itu, Bu. Oh, ini kan rumus dari penyusutan fungsional atau ekonomis itu, kemunduran fungsionalnya berapa? Dikali 100 dikurangi penyusutan fisik. Oke, sampai situ udah ya. Nah, kemunduran penyusutan fungsionalnya kan diketahui ini 10. Nih, 10. Dikali 100 kali penyusutan fisik. Penyusutan fisiknya 10%. Berarti kan 100% dikurangi 10%, 90%. Berarti sebenarnya penyusutan fungsionalnya hanya 9%, gitu, bukan 10%. Tapi nanti given dari soalnya seperti ini, gitu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Udah paham ya berarti ya? Kalau udah, saya lanjut ya. Nah, ini chart aja. Jadi buat biaya penggantian baru itu, atau replacement atau production cost itu ada 4 metode. Oke. Ada 4 metode, yaitu pertama quantity survey, yang kedua unit in place, unit terpasang, yang ketiga itu sebenarnya square meter, yang keempat itu index. Ini berdasarkan urutan yang harus teman-teman lakukan dulu jika ada datanya. Jadi kalau ada datanya yang bagus quantity survey. Quantity survey ini RAB di Techbank. Udah belajar? Sedang belajar kan ya? Sedang, Bu. Iya, Bu. Nah, iya, Ya. seperti itu. Oke, itu terus tunggu. Oke. Nah, jadi ini urutannya sebenarnya semakin netnya nggak keluar sebentar ya. Semakin dia ke atas itu semakin biasnya kecil. Berarti harusnya semakin bagus nilainya. Kenapa? Karena dia semakin rinci kan. RAB itu kan benar-benar per pekerjaan kan. Unit terpasang itu baru per bagian dari bangunan. Nanti Pak yang meter persegi ntar saya jelasin, yang indeks biaya saya jelasin. Oke, jadi makanya kalau misalnya, makanya survei kuantitas itu biasanya dilakukan oleh ya para pembuat RAB itu biasanya arsiteknya atau kontraktornya. Jadi pada saat teman-teman mau ngebangun rumah, terus teman-teman pasti nge-hire kontraktor buat ngitungin RAB-nya itu pakai metode quantity survey method. Untuk yang quantity survey method sama unit terpasang, saya nggak ngajarin cara ngitungnya karena itu dijelasin nanti di Techbank. Nanti saya jelasin setelah dapat nilai itu baru harus kita apakan. Seperti itu ya. Oke.
Nah, ini adalah yang survei kuantitas. Survei kuantitas kan seperti ini ya, kalau diajarin di Tekbang ya. Jadi teman-teman nanti uraian pekerjaannya benar-benar dari pekerjaan tanah dan pondasi itu apa aja sih unsurnya, ada galian tanah, ada ini, nilainya berapa, dapatlah segini, seperti itu. Oke. Terus nanti selanjutnya adalah ini pekerjaan dinding, pekerjaan pintu dan jendela, itu di breakdown lagi. Pintu dan jendela itu isinya apa aja sih? Oh, ada harus ada kusennya, harus ada pintunya, harus ada kaca nakolnya, dia butuh engsel, dia butuh kunci pintu, seperti itu. Terus nanti pekerjaan plafon, pekerjaan lantai, pekerjaan penerangan, pekerjaan pengecatan, seperti itu. Nah, dapatlah hasilnya 15 juta. Dapatlah hasilnya 15.402. Nah, itu adalah yang teman-teman hitung dengan yang sudah diajari di Tekbang. Seperti itu. Nanti pun kalau ujian nggak akan disuruh bikin RAB-nya sih. Susah, nggak akan cukup waktu itu kan penilaian. Kalau disuruh bikin RAB mungkin iya pada saat teman-teman mata kuliah Tekbang. Dulu waktu saya belajar Tekbang buat bikin RAB, ujiannya cuma satu soal, bikin RAB rumah. Dia cuma ngasih tahu doang. Data-datanya kita yang hitung sendiri. Dan nggak ada satupun dari kita yang hasilnya sama. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, kalau di penilaian, nanti teman-teman itu, nanti pada saat jadi penilai ya menghitung, bikin RAB, tapi nanti ada Excel-nya kalau di kita. Kalau jadi penilai DJP, teman-teman ada Excel-nya untuk memudahkan. Bahkan mungkin di internet-internet pun banyak aplikasi untuk menghitung RAB, seperti itu. Itu bisa teman-teman gunakan, oke? Okay? Nah, dapatlah 15.402 ini. Kan tadi ditambahin biaya langsung dulu. Di sini kebetulan biaya langsungnya hanya ada profit. It means berarti, oh ini dibangun oleh kontraktor bangunan objek penilaiannya. Profitnya berapa? Dapat segini. Terus biaya PPN-nya adalah 10%. Itu adalah biaya tidak langsung. Itu adalah 10% dari total. Oke, dapat segini, dibulatkan jadi segini. Itu yang untuk metode survei kuantitas. Oke. Nah, ini adalah metode survei kuantitas bentuk yang lainnya, yaitu dia per uraian pekerjaan dari ini untuk pekerjaan A1 itu apa aja sih, untuk pekerjaan A18 apa aja, ini hanya berbentuk dari RAB bermacam-macam. Nah, ini adalah contoh yang lainnya. Nah, dari survei kuantitas yang ada, didapatlah dia, Nah, didapatlah dia 100.350.000. Oke. Nah, teman-teman identifikasi biaya overhead-nya berapa aja, biaya langsungnya apa aja, kan tadi rumusnya setelah dapat biaya pelaksanaannya, maka, ya Allah. Saya mau lihatin ke bawahnya dulu. Ya. Setelah dapat biaya pelaksanaannya, yaitu 100 juta ini, yang dapat dari RAB-nya, yang teman-teman pelajarin di Tekbang, maka yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman inventarisir biaya langsungnya itu seperti apa sih. Nah, biaya langsungnya di sini kalau bisa kita lihat apa aja? Overhead sama keuntungan developer. Kalau konsultan, PPN, IMB, bunga itu sebenarnya biaya tidak langsung kan? Nah, ini kebetulan mungkin soalnya adalah diketahui biaya overhead itu 10% dari biaya pelaksanaan. Biaya keuntungan developer itu 10% dari biaya pelaksanaan include overhead. Nah, makanya dia berjenjang seperti ini. Tapi jika soalnya tidak menjelaskan seperti itu, teman-teman boleh langsung overhead-nya berapa? 10%. Oke, keuntungan developer berapa? 10%. Oke, maka total biaya langsung ada 20%. Langsung 20% dikali 100.350.000. Jadi nggak usah berjenjang gini. Ini tuh sebenarnya tergantung soalnya seperti apa.
Kalau di soalnya tidak dijelaskan, teman-teman tinggal mengasumsikan biaya overhead 10% dari biaya pelaksanaan, keuntungan developer 10% dari biaya pelaksanaan. Berarti cara ngitungnya untuk dapatnya adalah biaya langsungnya total 20% langsung dikali 100.350.000. Tapi kalau misalnya soalnya biaya overhead itu 10% dari biaya pelaksanaan, keuntungan developer itu 10% dari biaya pelaksanaan plus overhead, maka caranya kayak gini. Ada yang ditanya nggak dari yang saya jelasin barusan? Jadi nggak harus berjenjang seperti ini, tergantung soalnya seperti apa. Kalau soalnya nggak dijelaskan, teman-teman tinggal asumsikan untuk memperjelasnya. Misalnya nih, udah setelahnya biaya langsung kan, tidak langsungnya ada konsultan, PPN, IMB. Seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya di sini kita bisa terjemahin biaya konsultan itu adalah 12% dikali biaya pelaksanaan include biaya langsung. Oke. Untuk PPN-nya itu diambil dari biaya 10 ini dibangun oleh kontraktor, makanya kena PPN 10%. Nah, untuk PPN ini minta tolong diingat bahwa jika bangunan itu dibangun oleh kontraktor, maka dia kena PPN 10%. Jika teman-teman bangun sendiri dan bangunannya di atas 200 meter, PPN-nya 2%. Oke. Jika teman-teman bangun sendiri, bangunannya di bawah 200 meter, catat ya, maka PPN-nya 0, berarti nggak ada biaya tidak langsung yang isinya PPN. Terus yang ketiga adalah IMB. IMB-nya ini diasumsikan 1%. Nah, ini kalau misalnya mau seperti ini, teman-teman boleh juga cara ngitungnya, biaya konsultan plus IMB ditambahin 13% dikali 121 juta, ntar PPN-nya baru 10% dari semuanya. Jadi biaya langsungnya dimasukin dulu, PPN terakhir, itu boleh. Tergantung asumsi teman-teman aja. Itu, oke? Yang pasti yang harus ditambahin dulu biaya langsung, lalu biaya tidak langsung setelah biaya langsung. Ada yang mau ditanya sebelum masuk unit terpasang? Nggak ada? Bu, izin bertanya yang pas Boleh. tadi yang perhitungan PPN itu, Bu. Mm-mm. Kan kalau misal asumsinya PPN-nya itu di akhir, berarti jumlah PPN-nya beda, Bu, sama yang dicontoh di slide sekarang. Iya, jadi nanti kalau misalnya ini, biasanya itu kan kalau ini kan kondisinya adalah dia dibangun oleh kontraktor ya. Ya, Bu. Nah, kalau dibangun oleh kontraktor kan berarti saya bayar dulu sampai selesai di sini 135, saya bayar dulu berarti ke kontraktornya 149 juta ya di sini nih saya bayar. Ya kan? Nah, setelah itu biaya IMB-nya itu teman-teman harus lihat apakah biaya IMB-nya itu include yang sudah PPN atau enggak. Biasanya biaya IMB itu adalah include sudah PPN. Nah, kalau di sini include sudah PPN berarti harus udah ada PPN-nya dulu baru masukin biaya IMB. Nah, karena misalnya teman-teman, nah kalau yang biaya bunga ini tergantung teman-teman itu minjem uang berapa. Kalau teman-teman minjem uang ke bank, ini kan berarti kalau ada biaya bunga kan berarti teman-teman minjem uang ke bank untuk bayar membangun kan. Artinya seperti itu kan. Misalnya teman-teman minjem uang ke bank semuanya 151 juta, maka bunga 5%-nya dari 151 juta. Tapi kalau misalnya nih, di situ disebutkan dari total biayanya itu, teman-teman hanya minjem uang 100 juta, berarti 5%-nya cuma dikali 100 juta, nggak 151 juta. Yang mau saya jelaskan di sini adalah, ini tuh sebenarnya bukan pakem harus seperti ini total, tapi itu bisa dinamis tergantung soalnya seperti apa, keadaan di lapangannya seperti apa. Yang pasti konsepnya, yang pertama adalah yang harus ditambahkan adalah biaya langsung, baru biaya tidak langsung. Apabila biaya tidak langsung udah masuk semua, maka baru di PPN-in. Nah, tapi benar IMB sama bunga itu di luar PPN, sorry. Jadi harus PPN dulu baru IMB sama bunga. Tapi biaya tidak langsung yang lainnya harus dimasukin dulu, baru ada PPN-nya. Kalau emang dia dibangun oleh kontraktor atau dibangun sendiri di atas 200 meter. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh. Kalau dalam kasus, misal gini, Bu. Saya punya rumah nih, Bu. Sekitar rumahnya udah tua. Ya, sekitar mungkin lebar rumah pun luas rumahnya 100 meter persegi.
Saya pengen renovasi rumah, terus nambah jadi 200 meter persegi atau lebih, Bu, melalui jasa kontraktor atau pemborong itu. Nah, itu dikenakan PPN nggak, Bu? Kalau kontraktor kan mau berapapun luasnya kena 10%. Ya, Bu. Tapi kalau bangun sendiri, yang di penambahannya berapa? Kalau penambahannya di bawah 200 meter, nggak kena. Tapi kalau penambahannya di atas 200 meter, kena 2%. Itu ya. Penambahan yang ditambah bukan total luas, Bu, ya? Bukan, penambahan bangunan barunya ya. Baik, Bu. Kalau renov kan nggak tambah. Ini kan kita ngebangun baru. Ada lagi yang mau ditanya? Izin bertanya, Bu. Boleh. Untuk yang 200 meter tuh luas tanahnya atau luas bangunannya, Bu? Luas bangunan. Oh, masih, Bu. Iya. Ini PPN-nya bukan PPN biasa ya, ini PPN KMS ya. Ada lagi yang mau ditanya? Izin bertanya, Bu. Adalah metode unit terpasang. Gimana? Kalau kan tadi, Bu, kalau misalnya di bawah 200 meter itu kan nggak kena PPN ya, Bu? Jadi kalau misalnya tahun ini saya bangun 100, Bu, terus tahun depan lagi 100 gitu, kita nggak kena? Enggak. Oh. Dia ada jangka waktunya kok. Kalau nggak salah, kalau di undang-undangnya ada jangka waktu dalam setahun. Kalau dalam setahun, total membangunnya 200, maka kena. Tapi kalau dalam waktu di atas setahun, nggak kena. Saya lupa, coba di make sure ya. Jangka waktu terkena PPN-nya itu dalam hitungan berapa? Saya lupa. 12 bulan apa 24 bulan gitu. Bu. Di PMK-nya. Cari aja di Google PMK tentang KMS gitu. Nah, di situ ada kok. Jadi misalnya nih teman-teman ngebangun nyicil 50 meter, 40 meter, 70 meter, tapi misalnya dalam setahun total di atas 200 itu jadi kena. Nah, itu saya lupa jangka waktu akumulasinya itu setahun kah atau 2 tahun? Kayaknya setahun kalau nggak salah. Gitu ya. Tapi kan kalau di tanggal penilaian nggak bisa kayak gitu. Kita kan membangun seolah-olah di tanggal penilaian itu totalnya berapa gitu kan. Sekali aja di tanggal 1 hari itu. Kalau misalnya yang tadi yang ditanyakan oleh Bani kan, itu konsepnya emang konsep buat menghitung KMS-nya aja. Cuman kan pada saat kalau yang di penilaian ini kan kita menghitung nilai bangunan baru, reproduction cost or replacement cost at valuation date. Ya kan? Pada saat tanggal penilaian, berarti kan hanya dibangun pada saat tanggal itu langsung dibangun semuanya, asumsinya seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah metode unit terpasang. Metode unit terpasang ini sebenarnya mungkin teman-teman nggak diajarin di Tekbang, karena yang diajarin kan quantity survey ya, bikin RAB. Nah, tapi sebenarnya kalau nanti teman-teman, pada saat teman-teman bikin RAB itu kan kitabnya itu kan buku upah dan material dari yang diterbitkan oleh PU kan? Dikasih tahu nggak? Sama dosen Tekbang ya? Jadi buat tahu, dikasih tahu kan ya. Jadi buat nentuin nilai upah di kota ini tuh berapa sih materialnya, dari mulai pasir berapa, semen berapa. Nah, itu kan buat ngelihat harganya berapa itu kan dari buku yang dikeluarkan oleh PU ya. Per tahun dia ngeluarin buku itu. Nah, untuk unit terpasang itu kita membelah-belah langsung ke satu bangunan itu ada penutup atap, ada NKP, ada NKU, ada NFB. NKU itu konstruksi utamanya, yang NKP itu komponen penutupnya, dan NFB itu adalah fasilitas bangunannya. Jadi kalau misalnya kita lihat, dia hanya terbagi menjadi, nah seperti ini. Jadi dibagi-bagi menjadi bagian-bagian dari bangunan. Pertama pondasinya, kedua itu strukturnya, dindingnya, pintunya, jendelanya, atapnya, plafonnya. Terus ke lantai dan listrik itu fasilitasnya. Jadi memang dibaginya itu sudah per bagian-bagian dari bangunan.
Seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman jadi penilai pajak, untuk bagian-bagian ini sudah ditentukan di nanti ada kertas kerjanya. Nah, kalaupun misalnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut untuk dapat pondasi batu kali 1:7 itu, dapatnya berapa sih untuk harga ini? Itu harga satuannya juga ada di buku yang PU terbitkan itu. Jadi di sana di buku itu disebutkan untuk pondasi batu kali 1:7, per meternya itu per meter kubiknya itu 166.820. Jadi kalau rumah yang di objek penilaiannya itu dia 20 meter kubik tinggal dikaliin. Nah, itu seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti di sini teman-teman given aja sih untuk yang ini. Untuk nilai benar-benar nulis hitung benar-benarnya itu teman-teman nanti kalau udah jadi penilai ada kertas kerjanya. Seperti itu. Sama halnya kayak tadi. Nah, jadi sebenarnya kalau teman-teman bisa lihat ya, dia itu seperti meringkas dari quantity survey. Nah, jadi udah langsung per bagian bangunan. Jadi nanti kalau di buku PU itu dia ada yang dirinci per upahnya aja sama per harga bahan materialnya berapa. Ada juga dia udah bikin tabel yang per pekerjaan, ada juga tabel per bagian bangunan. Nah, di buku itu ada. Jadi kalau teman-teman nanti mungkin ada bisa urunan, karena bukunya agak lumayan mahal, hampir 1 juta, ratusan ribu, hampir 1 juta, setebel gini. Setiap tahun dia ngeluarin, misalnya kalau teman-teman nanti perlu udah jadi penilai, at least teman-teman belilah satu nanti di fotokopi buat teman-teman yang lainnya, seperti itu. Karena buat bikin bangunan itu seperti itu. Oh, buat bikin menilai bangunan itu pakai dari kitab itu dia nggak jual PDF. Saya nggak tahu dia jual PDF atau nggak. Tapi dulu saya sempat beli sekali. Itu lumayan tebal. Jadi isinya itu ada. Oh nggak, saya fotokopi. Saya fotokopi dulu itu ada teman saya yang beli itu saya fotokopi. Jadi dia itu isinya ada yang kalau buat quantity survey kan teman-teman hanya butuh data upah sama data bahan material. Dari upah dan bahan material itu kan teman-teman ngulik-ngulik sendiri nih untuk setiap proyek pekerjaan itu butuh upahnya berapa, butuh material apa aja. Seperti itu kan. Tapi selain itu, si buku itu juga akan menampilkan data per pekerjaan pondasi per meter kubiknya itu butuh upah berapa sih. Nah, terus per pekerjaan pondasi itu butuh bahan material berapa sih harganya. Nah, itu juga ada di situ. Nah, kalau untuk yang terus juga ada lagi tabel yang untuk setiap misalnya untuk setiap misalnya pondasi, ini udah include nih yang 166.820 ini, itu berarti di dalamnya udah include harga upah dan bangunan. Jadi untuk bikin pondasi batu kali 1:7, teman-teman membutuhkan biaya 166.820. Itu biaya itu di dalamnya kalau di breakdown ada biaya upah, ada biaya bahan material. Seperti itu. Dan di tiap daerah berbeda. Nah, ini udah harga zaman dulu banget. Sekarang sih nggak mungkin dapat segini. Kayak gitu ya, untuk konsep unit terpasangnya. Nah, ini sama aja kayak tadi. Kalau udah dapat harganya, profitnya berapa, terus totalnya berapa, PPN-nya berapa. Ini kalau di sini nggak ada lagi IMB, di sini kan nggak ada IMB nih, berarti bangunan itu nggak bikin IMB. Artinya dia nggak HSN basis dong. Kalau mau HSN basis kan dia harus punya IMB. Oke? Dan dia pada saat bangun, misalnya dia nggak ngutang pakai uang sendiri, makanya nggak ada biaya bunga. Kayak gitu ya. Nah, sekarang ada yang mau ditanya metode unit terpasang? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk metode meter persegi ya. Nah, metode meter persegi itu konsepnya adalah, jadi gini, pada saat teman-teman mau nilai bangunan, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah, saya harus bikin quantity survey, RAB. Itu adalah metode yang pertama. Kalau misalnya teman-teman nggak memungkinkan untuk menggunakan metode itu karena membuat RAB-nya membutuhkan waktu yang lama, maka teman-teman boleh pakai unit terpasang. Kalau di unit terpasang teman-teman nggak dapat datanya, data harga upah per material per bagian bangunan, teman-teman pakailah metode meter persegi. Nah, kalau yang sekarang penilai pajak gunakan, mereka pakai metode unit terpasang. Jadi kita punya dua kertas kerja sebenarnya kalau penilai pajak. Punya kertas kerja quantity survey, punya kertas kerja metode unit terpasang.
Itu jadi semuanya di Excel-kan, jadi teman-teman nanti tinggal masukin item bangunannya, teman-teman input harga upah dan material sesuai dengan wilayah objek penilaian, nanti si Excel itu udah dibikin model buat mengeluarkan nilainya berapa. Kalau manual, teman-teman akan habis waktu buat ngitung RAB, even pakai quantity survey ataupun unit terpasang. Karena lama, ya kan? Seperti itu. Dan even pun misalnya teman-teman yang biasa bikin RAB itu adalah si arsitek ataupun kontraktor biasanya. Tapi teman-teman harus punya ilmu itu karena kan teman-teman akan menghitung juga nilai bangunannya seperti itu. Nah, kalau misalnya meter persegi itu caranya adalah teman-teman cari iklan penawaran-penawaran kontraktor. Bentar ya. Teman-teman cari penawaran kontraktor yang menawarkan jasa untuk membangun. Nah, biasanya itu mereka itu menawarkan jasanya. Gambarnya masih ada kan? PPT-nya jelas ya? Jelas, Ibu. Soalnya nggak keluar di saya. Bentar ya. Oke. Ya, jadi teman-teman nanti yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus cari penawaran-penawaran dari jasa-jasa kontraktor yang menawarkan jasa untuk membangun rumah. Misalnya biasanya nih, dia itu teman-teman cari di internet ada jasa kontraktor. Nah, anggaplah ini ada jasa kontraktor di internet yang menawarkan, ini misalnya di Jakarta, oke? Di Jakarta menawarkan jasa kontraktor seharga 1.825.000 per meter persegi. Dengan spesifikasi rumah tersebut rangkanya dari beton bertulang, dindingnya dari batu bata, lantainya keramik, pintunya teakwood, jendelanya kaca nako, langit-langitnya plywood, kuda-kudanya kayu Borneo, gitu-gitu. Oke. Nah, yang ternyata teman-teman diharuskan menilai objek penilaian di Bandung. Belum ke Bandung dulu deh. Di Jakarta juga sama. Di Jakarta juga sama nilai itu ini nilai bangunan per meternya. Nah, teman-teman boleh pakai ini karena kan dia sama-sama di Jakarta. Cuma teman-teman harus lihat apa aja sih yang berbeda dari spesifikasi bangunannya. Kalau dari sini spesifikasi yang berbeda itu di lantai. Yang mau saya nilai lantainya marmer, tapi saya punya data untuk yang harga segini, harga 1,825 ini, lantainya keramik. Berarti kan ada selisih. Teman-teman bikinlah selisih lantai keramik sama marmer. Selisihnya itu, keramik tuh harganya, misalnya marmer tuh harganya 103, Bu. Keramik itu harganya 50.000. Berarti harus saya plus 53.000 per meter persegi. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Tahu ya? Dapat dari mana? Oke? Beda halnya kalau misalnya objek yang mau dinilainya keramik, data yang dimilikinya marmer, berarti dia minus 53. Tahu kan kapan harus plus, kapan harus minus? Ya, Bu. Oke ya. Yang kedua, yang mau saya nilai itu langit-langitnya gipsum. Tapi dari yang ditawarkan jasa ini, langit-langitnya itu triplek plywood. Berarti ada selisih dong. Harusnya kan gipsum. Tapi triplek berarti saya harus nambah 4.500 tiap meternya. Seperti itu. Sama halnya dengan kuda-kuda. Karena harga kayu kamper lebih mahal dibandingkan kayu Borneo, lebih mahal 10.500, maka saya harus plus 10.500. Artinya, setelah ditotal-total, artinya kalau saya mau nilai dengan spesifikasi bangunannya akan dinilai seperti ini, maka saya harus menambah 68.000 dari tiap meternya. Jadi nilai bangunan baru itu per meternya adalah 1.825 ditambah 68.000, jadi 1.893. Baru nanti teman-teman kaliin 290 meter. Dapatlah biaya pelaksanaannya.
Dari biaya pelaksanaan itu, baru teman-teman tambahin biaya langsung, dan tambahkan biaya tidak langsung, lalu teman-teman kurangi penyusutan. Dapatlah nilai bangunan. Oke, ada yang mau ditanya nggak untuk metode meter persegi? Izin bertanya, Bu. Boleh? Kalau misalnya bahannya sama tapi harganya berbeda gimana, Bu? Misalnya sama-sama marmer, tapi di daerah satu itu lebih murah, terus daerah dua lebih mahal. Kalau misalnya seperti itu Oh, gimana? itu nanti pakai metode indeks. Ini kalau metode meter persegi masih di kota yang sama. Ayo, Bu. Jadi kalau di kota yang sama itu, diasumsikan harganya sama. Kan kita ngacunya ke di kota yang sama itu diasumsikan harga marmer ya sama seluruhnya seperti itu. Nanti kalau udah beda kota kan ada kemungkinan berbeda kan? Nah itu nanti kita pakai metode indeks. Tuh. Ada yang mau ditanya Bu lagi? Apa? Ini Bu, untuk yang biaya langsung sama biaya tidak langsung, kan biaya overhead kan masuknya ke biaya langsung Bu. Tapi waktu pas di materi Tekbank itu overhead masuknya ke biaya tidak langsung. Terus waktu pas ngecek di Google kok juga masuknya ke tidak langsung juga itu. Oh gitu. Kalau misal overhead-nya itu isinya apa aja sih? Kalau yang di Tekbank belum dijelasin sih Bu secara rincinya. Oh gitu. Kalau misalnya di sini biaya overhead itu posisinya adalah untuk yang berkaitan langsung pada saat teman-teman bangun. Misalnya kayak bangun bedeng. Terus pada saat misalnya kalau di komplek-komplek biasanya kalau ada nganterin barang material, truk masuk ke dalam komplek tuh harus ngasih uang tuh sama satpamnya. Nah, itu biaya overhead di penilaian sini. Jadi yang benar-benar berhubungan langsung sama si pada saat membangun. Nah, mungkin yang di Tekbank itu biaya overhead yang tidak langsung itu, ya kalau misalnya biaya overhead tidak langsung ada nggak sih Bu? Ada harusnya. Kayak misalnya gini, teman-teman bayar fee penilai gitu kan. Nah, buat misalnya biaya transportasi, nah itu masuk biaya overhead yang tidak langsung. Tapi kalau biaya overhead pada saat hubungannya pada saat membangun, misalnya bangun bedeng, terus bangun kayak misalnya kalau lagi ngebangun kan kadang suka dipagerin seng dulu kan, biar nggak ganggu. Nah itu masuknya biaya overhead langsung. Kayak gitu ya. Jadi nanti kalau ada soal biaya overhead-nya coba di breakdown, kira-kira isinya apa. Kalau misalnya hubungannya dia sama pada saat membangun, jadi dia masuk ke biaya langsung. Tapi ke biaya overhead yang misalnya transportasi atau apa, yang nggak ada hubungannya pada saat membangun, maka dia bisa masuk yang tidak langsung. Seperti itu. Tinggal teman-teman dikunci di asumsi ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya sebelum kita masuk indeks? Kalau nggak ada, kita masuk indeks ya. Nah, kalau yang indeks itu, apabila dia, indeks itu ada dua, ada indeks waktu, ada indeks beda kota. Oke, jadi misalnya kok kayak tadi di sini. Nah, kalau yang tadi di sini misalnya nih, biaya membangunnya itu 1825, sorry. Nah, 1825 ini di Jakarta, speknya ini. Nah, terus saya mau ada pertanyaan, ada teman-teman mau nilai rumah di Bandung, speknya sama ini persis. Tapi teman-teman nggak dapat data harga per meter persegi tawaran kontraktor di Bandung. Maka teman-teman boleh dapat ngambil data yang per meter persegi Jakarta diindeksin ke indeks Bandung. Jadi teman-teman harus tahu dulu indeks di Jakarta sama indeks di Bandung, itu baru teman-teman proporsionalkan pakai interpolasi. Jadi misalnya untuk dapat harga indeks itu teman-teman bisa cari di MAPI itu punya, tapi kan kalau yang MAPI itu teman-teman harus punya akses ya ke MAPI. Kalau enggak, teman-teman bisa cari di, saya lupa, di BI kalau nggak salah. Kalau nggak BI, BPS. Nanti saya kasih tahu ya, CWA ya, nyari indeksnya di mana. Tapi kalau di soal nanti dikasih tahu indeks Jakarta berapa, indeks Bandung berapa, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada indeksnya, misalnya, ya saya contohin.
itu kan Jakarta ya, indeks Jakarta misalnya 1. Oke, indeks Bandung itu harusnya lebih murah di Bandung ya, 0,9. Oke, maka berapa di Bandung? Kayak gitu, tinggal diinterpolasi aja. Harusnya kan di Bandung berarti lebih rendah ya. Berarti dia 0,9 per 1 dikali 1825. Nah, itu adalah harga per meter di Bandung. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak untuk yang indeks? Itu indeks lokasi. Yang kedua, indeks waktu. Misalnya, sama-sama di Jakarta, tapi tanggal penilaiannya 2018. Terus teman-teman dapat datanya itu 2010. Nggak ada lagi nih 2018, Bu, dapat yang orang per meternya berapa. Ya udah, berarti nanti ada indeks juga, tapi indeks waktu, indeks di 2010 itu berapa, indeks di 2018 berapa. Seperti itu. Nanti dikasih juga indeks waktunya berapa sama berapa. Kalau itu sih biasanya kalau di kota-kota besar jarang, karena biasanya kalau di Jakarta kita kan bisa pakai PU, udah pasti ada harganya. Tapi biasanya itu di daerah terpencil yang kayak misalnya mungkin di Sulawesi. Nah kan jarang tuh ada kontraktor nawarin tiap tahunnya iklannya atau seperti itu. Itu bisa pakai indeks lokasi, bisa pakai indeks waktu, seperti itu. Ada yang mau ditanyain untuk indeks? Kalau nggak ada, saya lanjut ya. Ya, Bu. Ya, yang selanjutnya itu adalah fisik penyusutan. Nah, penyusutan itu tadi udah kita jelasin, ada fisik, ada fungsional, ada ekonomis. Nah, tadi kan kalau misalnya untuk penyusutan fisik, teman-teman biasanya ngitung kan, karena itu kan sama aja kayak penyusutan di akuntansi, cuman bedanya di akuntansi pakai umur aktual, tapi kita pakai umur efektif. Jadi rumus di kita itu umur efektif dibagi umur ekonomis atau manfaat dikali dengan 100%. Itu penyusutan fisiknya. Hati-hati buat penyusutan fungsional sama penyusutan ekonomisnya, rumusnya adalah penyusutan fungsional dikali 100% dikurangi penyusutan fisik gitu ya. Nah, ini contoh dari penyusutan fisik itu benar-benar fisiknya, apakah dia kalau rumah apakah dia retak, dia lapuk karena kehujanan, nah seperti itu. Nah ini contoh dari umur penyusutan untuk penyusutan fisik, misalnya ada bangunan selesai dibangun tahun 2000, terawat dengan baik. Nah sekarang tahun 2010, artinya kan sebenarnya umur aktual bangunannya 10 tahun. Oke, karena terawat baik, bangunan tersebut terasa seperti bangunan 4 tahun. Berarti umur ekonomisnya 40 tahun, terus umur fisiknya 60 tahun, umur fisik itu adalah umur bangunan tersebut benar-benar nggak bisa dipakai, hancur, seperti itu. Nah, rumus penyusutan fisik adalah umur efektif dibagi umur ekonomis kali 100%, jadi 4/40 kali 100%. Nah, kalau misalnya seperti ini, kalau kita lihat dari secara akuntansi, berarti dia nggak mungkin 10%, pasti 10/40 kali 100%, yaitu 25%. Bedanya gitu ya. Terus yang mau saya kasih tahu juga, misalnya nih, di sini diketahui kalau misalnya penyusutan fungsionalnya juga 10%. Berapa sih penyusutan fungsional yang sebenarnya? Kalau 10% berarti kan hitungnya jadi, ya kayak tadi, 10% dikurangi 100% kurangi 10%-nya penyusutan fisik. Gitu. Nah, terus ini cara menghitung yang di breakdown. Yang di breakdown itu adalah dia penyusutannya itu dibagi per bagian bangunan dari konstruksi, dinding, lantai, langit-langit, atau fasilitas. Karena menurut dia, umur ekonomis konstruksi itu 70 tahun, dinding itu 50 tahun. Kalau tadi kan udah di breakdown nih, jadiin satu bangunan aja, umur ekonomisnya semuanya 40 tahun. Kalau ini, oh ternyata dari tiap bangunan itu sebenarnya umur ekonomisnya beda-beda, boleh seperti ini juga. Gitu. Oke. Yang kedua, ini. Ya. Yang kedua adalah pengemunduran fungsi. Kemunduran fungsi itu maksudnya seperti ini. Ada yang curable, ada yang incurable. Curable itu maksudnya bisa dibenarkan. Dalam hal ini apabila
biaya untuk membenarkannya menjadi fungsi yang sebenarnya, fungsi yang optimal itu lebih rendah dibandingkan nilai tambah yang akan teman-teman terima. Misalnya, kalau rumah 3 lantai, ada 2 lantai dikasih lift. Sebenarnya itu kemunduran fungsional. Kenapa? Kenapa rumah 2 lantai kok pakai lift, pakai tangga aja? Berapa besar sih cara ngitung ke penyusutan fungsionalnya? Nah, sebenarnya cara ngitung penyusutan fungsionalnya adalah seberapa besar biaya untuk menghilangkan lift itu di rumah diganti dengan tangga. Nah, itu sebenarnya besarnya penyusutan fisik, fungsional. Jadi misalnya saya mau jual liftnya saya, terus saya jadiin tangga, nah totalnya itu sebenarnya saya mengeluarkan biaya 10 juta dibandingkan dengan harga rumah itu 400 juta, berarti 10 juta dibagi 400 juta, berarti penyusutan fungsionalnya 0,25%, kayak gitu. Nah, penyusutan itu kan ada yang curable dan incurable. Nah, kalau yang misalnya kemunduran fungsi yang dapat diperbaiki itu contohnya misalnya dapurnya bisa udah nggak berfungsi dengan baik, maka modernisasi dapur. Kamar mandi, kenapa sih kamar mandi bisa dibilang penyusutan fungsi? Misalnya, rumah saya 3 lantai, kamar mandi saya cuma 1 di lantai 1. Nah, itu sebenarnya ada penyusutan fungsi. Kenapa? Karena harusnya di lantai 2, lantai 3 itu ada kamar mandi. Atau kita balik. Misalnya rumah saya 1 lantai, tapi saya punya kamar mandi 3. Nah, berarti kan harusnya yang 1 kamar mandinya 2 aja, Bu. Yang 1 harusnya dihancurin, diganti bangunan lainnya yang lebih berfungsi. Nah, biaya menghilangkan kamar mandi itu adalah besarnya penyusutan fungsi, dibagi dengan harga bangunannya. Seperti itu. Sama aja kayak misalnya sistem pendinginnya sudah tidak berfungsi baik. Seperti itu. Nah, untuk yang incurable, yang tidak bisa diperbaiki, itu lebih ke penyusunan tata ruang. Misalnya tata ruangnya bangunannya kurang ventilasi. Nah, terus atau misalnya pondasinya lantainya 2 lantai, tapi dia bikin pondasi 1 lantai. Nah, terus misalnya itu ada letak kolom yang tidak tepat. Nah, untuk mengubahnya itu kan harus menghancurkan bangunan. Jadinya biaya yang teman-teman keluarkan itu pasti lebih besar dibandingkan nilai tambah yang akan teman-teman dapatkan. Seperti itu. Nah, itu yang incurable. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah kemunduran ekonomis. Kemunduran ekonomis itu ya karena disebabkan oleh keadaan ekonomi, biasanya mostly. Terus kayak perubahan selera. Nah, itu kemunduran ekonomis. Nah, ini agak sulit dihitung sih, karena harus berupa pakai kajian atau pakai analisis yang lebih mendalam secara makro. Jadi biasanya itu nanti pada saat pengantar penilaian residensial, teman-teman akan diajarkan sebenarnya caranya untuk penyusutan sendiri ada beberapa teknik nih, dari mulai motion method, ada beberapa teknik seperti itu untuk cara ngitungnya. Tapi kalau di sekarang, sepertinya teman-teman hanya untuk menghitung penyusutan fisik, yang lainnya kayaknya teman-teman akan di-given penyusutannya berapa. Ini penerapan dan keterbatasannya boleh dibaca. Oke. Sudah ada yang mau ditanya? Sambil menunggu ada yang tanya, nanti saya akan ngasih latihan soal seperti yang pendekatan pendapatan kemarin. Nanti teman-teman dikerjakan ya. Dikumpulkan hari Jumat maksimal jam 6 sore. Gitu. Izin bertanya, Bu. Boleh. Bentar, Bu. Di bagian penyusutan itu kan kalau yang berdasarkan akuntansi kan penyusutannya berbeda dengan yang penilaian. Nah, itu nanti kalau misalkan hasilnya berbeda, nanti mana di lapangan itu mana yang dipakai, Bu? Karena kan mungkin kalau dari kita kan pakainya penilaian, sedangkan yang akuntansi pakai penyusutan akuntansi. Kalau dalam proses penilaian, teman-teman pakai penyusutan fisik yang secara penilaian. Kayak gitu. Jadi benar-benar yang pakai emang pakainya umur efektif, bukan umur
bukan umur aktual. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, misalnya bangunan umur, misalnya kan umur ekonomisnya 40 tahun ya. Nah, terus teman-teman menilai bangunan yang dibangun tahun, sekarang kan 2020. Dia yang harus objek penilaiannya adalah bangunan yang dibangun tahun 70 anggaplah. Berarti udah 50 tahun kan? Sekarang, kalau secara akuntansi, dia udah 0 nilainya. Padahal rumah itu masih ada loh, masih dipakai. Kalau dinilai, kalau dijual, masih bisa dijual rumahnya. Kalau bedanya adalah akuntansi itu kan nilai buku ya. Jadi dia nggak ngelihat fisiknya seperti apa, pokoknya tiap tahun dia susutkan terus sampai nilai bukunya 0. Nah, tapi kalau penilai, dia tuh melihat fisik. Fisiknya itu masih bisa digunakan, nggak? Masih bagus apa nggak? Mungkin umur yang rumah yang umur 50 tahun itu seperti umurnya 25 tahun aja, karena tiap tahun dirawat, seperti itu, masih digunakan. Dindingnya masih kuat, semuanya masih oke. Jadi mungkin hanya 25/40 tahun. Tapi mungkin secara akuntansi dia udah 50/40, udah 50/40, nilai bukunya udah 0, penyusutannya udah lebih dari 100%. Padahal rumah itu secara fisik masih bisa digunakan. Nah, makanya ada umur fisik. Umur fisik tuh benar-benar saat rumahnya tuh hancur, mungkin dindingnya dipegang juga udah jatuh, udah runtuh. Nah, itu umur fisik yang benar-benar udah nggak bisa digunakan. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya teman-teman? Kalau nggak ada, nanti saya kasih latihan ya. Iya. Buat dikerjakan, dikumpulkannya hari Jumat jam 6 sore. Baik, Bu. Oke, kalau nggak ada, saya boleh akhir ya. Minggu depan kita belajar pendekatan pendapatan. Saya boleh nitip belajar time value of money dulu ya, biar nanti pas pendekatan pendapatan langsung. Sebenarnya dia adalah pendekatan pendapatan itu teman-teman pakai time value of money yang anuitas, yang Oke, jadi nanti biar cara ngitungnya gini, pakai rumus ini gitu. Oke. Makasih ya teman-teman ya. Selamat masih ada kuliah? Lagi, Bu. Sudah selesai. Ya. Oke, makasih banyak ya. Assalamualaikum. Oh, izin. Waalaikumsalam. Izin foto ya? Iya, Bu. Oke. Boleh, sayang.